ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki acara yang kedua yaitu kajian yang akan diisi oleh Ustaz Ibn Mazudi. Pada beliau silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia Ramadan. Kajian pagi ini kita akan bertemu insyaallah 7 kali. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat insyaallah besok Ustadz Ariful yang ngisi. Kemudian pekan depan hari Senin sampai Jumat. Kajiannya adalah Kitab Arba'in Nawawi. Kalau nanti kalau setiap pertemuan satu hadis insya Allah, maka tahun ini kita 8 hadis. Arba'in Nawawi itu ada 42 hadis. Maka insya Allah khatam 5 tahun Mas Ariful ya, 5 tahun kita khatam Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu kecil begini Pak ya, kitabnya kecil begini, isinya 42 hadis. Sebelum itu Bapak Ibu kita sampaikan dulu pengantar. Yang namanya kumpulan hadis, kitab kumpulan hadis yang berisi 40 hadis itu banyak sekali Pak. Dari yang dahulu, yang pertama kali yaitu yang ditulis oleh ini tabi'ut tabi'in, Abdullah ibnu al-Mubarak. Beliau ini adalah muridnya Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, juga muridnya Sufyan As-Sauri, Abdullah ibnu Mubarak, sampai yang paling akhir yang pakai terjemahan bahasa Indonesia itu kitab Arba'in yang ditulis oleh Abu Unaisah. Ini yang tahun-tahun ini abad 21 ini. Ini Bapak nggih. Setelah Abdullah ibnul Mubarak, nah kitabnya Abdullah ibnul Mubarak ini
Kumpulan hadis 40 itu diberi nama kitab Az-Zuhud. Zuhud itu tidak kedonyan. Kitab Az-Zuhdi lil Imami Abdullah bin al-Mubarak al-Marwazi. Ini yang paling tua. Beliau wafat 1181 Hijriah. Jadi 1200 tahun yang lalu. Kemudian kita sekali lagi tadi kita sampaikan ini Pak ya. Kemudian yang kedua Muhammad bin Aslam, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Imam An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajri, kemudian Abu Bakar bin Ibrahim Al-Asfahani, kemudian Imam Ad-Daruqutni, ini yang ahli hadis, An-Nasai, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, ini beliau-beliau ahli hadis yang juga mengumpulkan 40 hadis pilihan. Ini kenapa banyak ulama yang menghimpun 40 hadis. Kata 40 itu juga disebut di dalam Al-Quran terkait dengan umur. Nah, para rasul itu rata-rata juga umurnya diangkat beliau itu 40 tahun. Mengadopsi itulah kemudian dulu para pendiri negeri ini syarat presiden itu 40 tahun. Nah, imam yang kita kaji hari ini adalah Al-Arba'un nama kitabnya Pak ya. Kalau tidak ada apa-apa itu ya dhammah. Jadi kalau tidak ada apa-apa itu dhammah. Al-Fatihatu nama surat yang pertama. Nama surat yang kedua adalah Al-Baqaratu. Nama surat yang ketiga Bapak Ibu adik-adik apa? Pak Hamid. Kenapa kasroh Pak Ali? Nah, kenapa kok kasroh? Nah, Al-Baqaratu, Al-Fatihatu, Al-Qur'anu, Al-Kitabu. Surat yang ketiga apa Bapak Ibu? Kenapa kasroh? Ada apa dia kok kasroh? Ah, ini Alu Imron. Alu itu keluarga. Kalau dikasih ala baru Ali, wa ala alihi, nah, baru kasroh. Kalau tidak ada ala, tidak ada apa-apa, ya jangan ujuk-ujuk kasroh. Alu Imron, keluarga Imron. Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini sampulnya kitab-kitabnya Pak ya. Karena kitabnya ini kecil begini, hanya 42 hadis, disebut 40 tapi isinya 42. Ini Majmu'u Syuruhil Arba'inan Nawawiyah, kumpulan kitab-kitab penjelas. Nah, penjelas ini Pak namanya syarah. Imam An-Nawawi, karya beliau banyak sekali, di antaranya beliau menjelaskan kitab Sahihnya Muslim. Nah, ini Sahih Muslim Syarah An-Nawawi, Sahihu Muslimin Bisyarhin Nawawi. Nama aslinya Al-Minhaju Syarhu Sahihi Muslim Ibnil Hajjaj. Ini diantara karya Imam An-Nawawi tentang hadis lain arba'in ini ada ini. Beliau menjelaskan kitab tafsirnya. Kalau dalam Quran namanya tafsir Pak ya. Kalau dalam hadis namanya syarah. Nanti kita buka karya Nawawi ini. Kemudian ini tadi Imam An-Nawawi ketika menulis arba'in ini, menulis arba'in, nah itu menjadi kasroh Pak, menjadi objek dia. Beliau di mukaddimahnya mencantumkan hadis ini, man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha. Barang siapa dari umatku hafidhu menghafal 40 arba'ina hadisan, 40 hadis dari hadis-hadis yang membicarakan amri diniha,
urusan-urusan agama, ba'atsahullahu, Allah akan membangkitkan kelak yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Allah akan membangkitkan kelak bersama para fuqaha dan para ulama, para ahli fikih dan para ahli ilmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi, ini hadis dhaif. Nah, Bapak-bapak mohon maaf, Imam An-Nawawi itu adalah ahli hadis. Kita ini tidak tahu ahli apa. Kalau pengen ngerti hadis Muslim, kita artinya kok bingung, yang dibuka adalah tulisan Imam An-Nawawi tadi, Syarah Muslim. Beliau ahli hadis. Tetapi yang perlu kita lihat, beliau tidak alergi dengan hadis dhaif. Nah, jadi ini nun sewu Bapak Ibu di Muhammadiyah itu kita kadang-kadang mohon maaf tidak sesuai dengan ilmunya Muhammadiyah. Ada Mas Ariful ini, beliau alhamdulillah saya teringat guru saya Mas Ariful ya, Ustadz Hamid Fahmi, Profesor Kiai. Kamu hendaknya punya cita-cita menjadi ulama. Kalau kamu tidak jadi ulama, hendaknya ada dari keturunanmu yang menjadi ulama, anak cucumu. Alhamdulillah anak saya belum sampai derajat yang bisa memegang ilmu Pak ya, tapi alhamdulillah saya sudah punya anak yang namanya Ariful, Wahyudi dan teman-temannya itu yang sekarang menjadi ulama. Nah ini Ariful ini karyanya, prestasinya melebihi saya Pak. Saya hanya ketua majelis tarjih daerah. Nah, kalau Ariful ini aktif di tarjih pusat sana. Nah, jadi apalah artinya kita dibandingkan dengan Imam An-Nawawi ini. Dalam majelis tarjih, kaidah-kaidah hadis majelis tarjih itu tidak alergi dengan hadis dhaif. Kullu amrin dzibalin, ini hadis yang menjadi dasar Muhammadiyah Pak ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah itu putus, tidak nyampe kepada Allah. Itu hadis dhaif. Tapi kita pakai setiap hari. Pengajian dimulai basmalah. Apa saja dimulai dengan basmalah. Nah, Muhammadiyah itu Bapak, mohon maaf saya tidak bawa kitabnya ya, yang kemarin dibuka Pak Badar itu anggaran dasar. Ini sekali ini nusewu di luar materi inti, tapi karena Imam Nawawi tadi itu mohon maaf, beliau mencantumkan hadis dhaif dalam mukaddimah kitab Arba'in tadi itu. Jadi nun sewu, kita kalau bisa Pak ya, Muhammadiyah itu punya sifat 10, salah satunya adalah memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kita jangan mencari perbedaan, yang kita cari adalah persamaan. Lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya Pak. Muhammadiyah itu sekali lagi ini mukaddimah anggaran dasar Pak ya. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kalau teman-teman NU mengawali segala sesuatu dengan bacaan surat Al-Fatihah, Muhammadiyah juga tidak alergi Pak. Bahkan menjadi dokumen resmi. Mukaddimah anggaran dasar itu dimulai dengan Al-Fatihah. Ada hadis sahih yang di sini tidak diamalkan. Apa itu? Jadi teman-teman NU itu memulai dengan Al-Fatihah itu dasarnya hadis Bukhari Pak. Allah itu kalau kita membaca surat Al-Fatihah, Allah itu membagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk manusia yang membaca itu. Dan di sana ada kata kunci wali abdi masa'ala, untuk hambaku yang membaca akan Allah berikan apa yang dia minta. Nah, itu kenapa mereka kalau berdoa itu diawali dengan Fatihah, itu dasarnya hadis itu.
Dan ini alhamdulillah kita Mas Ariful juga kalau kemarin dulu ikut nggateke di Klaten di Prambanan, alun-alun Prambanan Kabupaten Klaten, itu teman-teman Majelis Tarjih Klaten itu kalau memulai doa diawali dengan Al-Fatihah. Apa niatnya? Tawassul. Ya Allah, saya baca surat Al-Fatihah ini, kalau sekiranya ini termasuk kategori amal baik, maka jadikanlah dia wasilah untuk kami mohon kau kabulkan doa kami. Nah, itu bagus sekali itu di Klaten seperti itu. Ini tadi Pak ya mengomentari mukaddimahnya Imam Nawawi dalam pengantar kitab Arbaun beliau. Man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Ini yang menjadi landasan kenapa banyak ulama. Nah ini tadi mulai dari Abdullah Ibnul Mubarak sampai kepada ulama modern Indonesia namanya Abu Unaisah ini menulis buku yang berisi himpunan 40 hadis. Arba'in Nawawi tadi Pak ya, kemudian yang berisi 42 hadis itu oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Bapak-bapak pirsa, saya membawa Sahih Bukhari ini Pak, salah satu buku. Salah satu jilidnya. Kan banyak sekali jilidnya ini. Ini Sahih Bukhari. Kalau tadi bukunya Imam Muslim bin Hajjaj, itu kalau kita baca kitab Muslim, Rawahu Muslim, terus kita tidak paham, kita buka syarahnya milik Imam An-Nawawi. Kalau ini kita kalau tidak paham miliknya Imam Al-Bukhari ini, kita buka apa Bapak Ibu? Tafsirnya ini. Boten-boten gang pirsa. Apa Mas Ariful? Fathul Bari itu penulisnya siapa? Ibnu Hajar Asqalani yang membuat Bulughul Maram itu. Tapi nun sewu, ada yang terlupakan. Kitabnya sama, namanya Fathul Bari juga, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini, nah ini bukan Ibnu Hajar Asqalani, tapi Ibnu Rajab Al-Hambali. Sayangnya beliau tidak tuntas ya membuat tafsir, membuat syarah hadis ini. Beliau meninggal dunia, kemudian Ibnu Hajar Asqalani lah yang menjelaskan secara utuh. Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini bukan Ibnu Hajar Asqalani. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau yang lebih dahulu menjelaskan Sahih Bukhari ini. Dan beliau ini Ibnu Rajab Al-Hambali ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Ibnu Hajar Asqalani itu mazhabnya Syafi'i Pak ya. Imam Nawawi juga imam besar mazhab Syafi'i. Nah kalau beliau ini sesuai dengan namanya, beliau pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Nah, Imam Nawawi tadi yang kitabnya 42 hadis tadi itu, kemudian ditambahi 2 hadis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi kitab ini, Jami'ul Ulum wal Hikam. Isinya 50 hadis. Hadisnya Arba'in Nawawi ini kemudian ditambahi lagi dengan 8 hadis menjadi 50 hadis. Oke, ini pengenalan tentang kitab Arba'in Pak ya, dan teman-temannya yang pakai nama Arba'in. Kemudian kita memasuki Imam Nawawi penulisnya. Imam Nawawi, coba Mas diketik. Saya sekilas tapi pengen memastikan. Atau ada yang bawa HP enggak Mas Ariful? Imam Nawawi ini Pak, mohon maaf, meninggal usia muda 45 tahun dan beliau belum nikah. Coba Mas Ariful diketikkan Imam Nawawi belum menikah. Jadi kalau ada yang umurnya sampai 45 belum menikah, barangkali ini mengikuti Imam Nawawi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Beliau karena saking sibuknya Pak, mohon maaf, sibuk dengan ilmu. Umur beliau 45 tahun, beliau wafat tahun Masehinya 1277.
Dikurangi 45 berarti lahirnya 1232. 1232 Masehi. Itu artinya Indonesia masih zaman kerajaan Singasari. Zamannya Kang Angrok, Keris Empu Gandring. Nah, Imam Nawawi karyanya kita bahas ini Pak ya, warisan Imam Nawawi. Alhamdulillah Islam itu diturunkan Allah di Arab sana. Kalau seandainya di Jawa maka kita hanya bahas Keris Empu Gandring, itu rano warisannya kita sama sekali. Lahir di desa Nawa, oleh karena itu beliau digelari An-Nawawi. Nawa itu nama desa Pak. Imam Nawawi berarti imam dari desa Nawa. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Ora nyambung Pak ya namanya. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Tapi dia dipanggil dengan Imam Nawawi. Kemudian ini ada pesantren An-Nawawi tapi di Berjan. Harusnya pesantren Al-Berjani begitu. Jadi pesantren Al-Nawawi tapi di Berjan. Kemudian beliau juga biasanya dipanggil Imam An-Nawawi Ad-Dimaski, karena nanti ada Imam Nawawi dari Jawa Pak, dari Tanara, desa Tanara, Banten. Itu ulama besar Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram sana. Hidup pada abad ke-19, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Untuk membedakan, jadi karena beliau ini Imam Nawawi yang dari Damaskus ini ulama besar Pak ya, banyak orang-orang muslim di belahan bumi yang lain kemudian mengambil nama beliau. Anaknya dinamakan Nawawi, Nawawi, Nawawi. Di sini di Berjan ada, di Banten ulama besar itu ada, termasuk Kiai pesantren Sidogiri itu juga namanya Kiai Nawawi. Untuk membedakan Nawawi ini dengan yang lainnya, maka kemudian diberi sandangan lagi Ad-Dimaski. Ad-Dimaski itu tempat beliau dikubur, yang dikubur di Damaskus. Kemudian ahli hadis, ahli fikih, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Bapak-bapak mohon maaf kalau ada saudara kita muslim yang dengan semangat, mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf nggih, Muhammadiyah melalui lembaga bantuan hukum Muhammadiyah yang dikomandani oleh Mas Ghufroni itu hari ini menjadi pembelanya RRT yang menggugat ijazahnya Jokowi itu. Nah, bagi sebagian orang, termasuk dulu pada zaman kepemimpinan Pak Din Samsudin, Muhammadiyah itu aktif sekali mengkritik pemerintah, sampai muktamar itu Pak SBY tidak mau datang gara-gara tidak suka dengan Muhammadiyah, dikritik terus. Nah, itu kita sejarahnya begitu Pak ya, sampai acara penutupan itu mencari, pokoknya Pak SBY itu mencari acara jangan sampai hadir di muktamar Muhammadiyah. Nah, itu diantaranya begitu. Ada yang mengkritik bahwa kita itu tidak boleh mengkritik pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah itu ya kita ikut saja. Nah, gitu. Ada sebagian muslim, saudara muslim kita yang begitu. Tapi ini Imam Nawawi ini ulama besar mazhab Syafi'i, beliau yang tidak begitu. Kalau ulama itu zalim, diingatkan diusir oleh Sultan Baibars. Sultan Baibars, jadi ini adalah akhir masanya Abbasiyah. Secara resmi khalifahnya adalah Abbasiyah, tapi orang Islam terpecah-pecah. Di Mesir punya kesultanan sendiri, di Damaskus punya kesultanan sendiri. Beliau diusir oleh Sultan Baibars dan pulang kembali ke desanya di Nawa, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Apa yang dikritik oleh Imam An-Nawawi? Jadi Sultan Baibars itu, alhamdulillah orang Islam punya sultan seperti itu. Ketika perang melawan Tatar, alhamdulillah bisa menang. Sebelum kemenangan, wilayah Damaskus sekitarnya itu dikuasai oleh Tatar. Tanah-tanah rakyat itu dikuasai oleh mereka. Akhirnya ketika perang selesai, tanah rakyat yang dikuasai oleh Tatar tadi tidak dikembalikan pada pemiliknya, tapi malah dikuasai oleh sultan dengan alasan menjadi milik negara. Imam Nawawi mengingatkan, Anda tidak layak begitu. Itu
adalah tanah milik mereka yang sudah diwarisi dari leluhur mereka, dan sekarang Anda rampas. Ketika orang meminta, Anda minta bukti. Nah, buktinya sudah dihancurkan sama orang-orang Tatar itu, tapi mereka dan tetangga-tetangga mereka masih ingat itu adalah milik mereka, dan Anda tidak layak begitu. Kalau Anda ingin dengan alasan katanya Sultan Baibars itu hasil dari tanah ini adalah nanti untuk kas negara. Kata Imam Nawawi, kalau tidak punya negara, tidak punya kas untuk ngurusi negara, Anda harus hidup hemat, jangan hidup mewah seperti itu. Anda dan semua aparat Anda, keluarga Anda harus hidup sederhana, jangan hidup mewah seperti itu. Kalau Anda mengatakan kas negara tidak ada, itu diantaranya, ini diantaranya Pak ya, bukti suratnya Imam An-Nawawi kepada Sultan Baibars yang didokumentasikan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Al-Manhalul Albir fi Tarjamatil Qutbil Auliya An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu ada yang menyebutnya sebagai wali, nah, termasuk As-Sakhawi. As-Sakhawi ini orang Mesir Pak ya. Ini kitab, dalam kitab beliau mendokumentasikan suratnya Imam Nawawi. Tidak usah kita bahas, intinya suratnya tadi itu ya isinya tadi itu Pak. Imam Nawawi mengkritik Sultan, Anda tidak kembalikan tanah rakyat itu dengan segera. Mereka sudah lama menderita di bawah kekuasaan Tatar, tanah mereka dirampas sehingga mereka tidak mendapatkan hasil tanah milik mereka, maka segera kembalikan. Kalau Anda memudahkan urusan orang, Anda akan dimudahkan urusan Anda oleh Allah. Allah akan menolongmu. Berlemah lembutlah kepada mereka, niscaya Allah akan berlemah lembut kepadamu. Ini nanti sebentar lagi Pak ya, jadi hari ini kayaknya kita hanya sedikit mukaddimah ini Pak ya, sama nanti kita baca hadisnya, penjelasan hadis pertama besok. Karya Imam Nawawi, ini Arba'in Nawawi yang hari ini kita bahas, kemudian Riyadhus Shalihin yang berisi tentang kitab akhlak Pak ya, akhlak bagaimana ngurus negara, ngurus macam-macam, diantaranya Al-Minhaj, ini syarah Sahih Muslim tadi. At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifatis Sunanil Bashir An-Nadhir, ini pengantar ilmu hadis. Kemudian dalam bidang fikih ada Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini Pak ya. Minhajut Thalibin. Nah ini yang merah ini. Ojo itu Minhajut Thalibin. Kemudian Raudhatut Thalibin. Ini Raudhatut Thalibin 8 jilid itu Pak ya. 8 jilid ini yang dalam bidang fikih. Dan yang paling besar kalau kita baca tulisan-tulisan saudara-saudara NU, bagi anak-anak muda NU yang sekarang nulis di mana-mana itu, kalau menulis tentang hukum Islam selalu yang ditulis adalah ini. Rujukannya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini berapa jilid itu? 24, 18, 19, 20, 22 jilid. Itu Pak, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, Bapak sekali lagi tadi kita bandingkan dengan kita Imam Nawawi yang umurnya 45 tahun, karyanya seperti itu Pak. Maka tadi itu saya mohon maaf ora sempat nikah beliau Pak. Nah ini dalam bidang fikih Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tadi yang kita lihat tadi yang jilidannya paling banyak. Matnul Idhah fil Manasik, ini tentang tuntunan manasik haji. Dalam bidang bahasa Arab Tahdhibul Asma' wal Lughat, bidang akhlak At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, Al-Adhkar. Nah, ini kitab zikir, kumpulan doa-doa dari Rasulullah yang tengah bawah. Al-Adhkar biasanya disebut dengan Al-Adhkar An-Nawawi. Kumpulan-kumpulan doa, wirid-wirid, bacaan-bacaan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Al-Adhkar An-Nawawi. Yang lain-lain Tahdhibul Asma', ini tentang panduan bagaimana orang kalau pengen membaca Sahih Bukhari. Tahrirut Tanbih, Adabul Fatwa, ini hadis Muslim. Minhajut Thalibin, Al-Adhkar An-Nawawi, Raudhatut Thalibin dengan jilidannya, Raudhatut Thalibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini karya-karya beliau. Kemudian kita masuk hadis pertama Pak. Hari ini kita baca saja dulu ya. Hadis pertama Arba'in Nawawi. Kalau ini
teksnya dari Imam Al-Bukhari. Teksnya seperti ini. Kalau yang asli Imam An-Nawawi, teksnya begini. Langsung disebut perawi sanad dari sahabat langsung, tidak disebut secara utuh. Kalau kita pengen cari yang utuh, maka kita lihat nanti ke Bukhari atau ke Muslim. Ini siapa Mas Ariful yang diminta baca ini? Anak-anak aja lah ya. Anak-anak. Sopo kira-kira Mas? Nah, sini Mas Sopo yang tolong dibaca Mas. Nah, Anda boleh duduk di situ, boleh maju ke depan. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini sudah Mas Ari latih. Selama ini pernah mondok. Kok intonasinya bagus sekali ya. Jadi potong-potongannya bagus sekali. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, nadanya begitu. Lidunya yusibuha awin ro'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya pengen mendapatkan dunia yang dicita-citakannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka ya hijrahnya dapat itu. Nah, itu intonasinya bagus sekali, bagus Mas. Hanya caranya gondol Mas. Yang gondol. Rawahu Imamul Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Batisbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima aladaini huma asahul kitab Kitabnya pendek, taknya tidak ada alifnya. Asahul kutub Alhamdulillah. al-musannafah. Nah. Besok ini kelas berapa ini? Kelas berapa? 11. Besok bisa langsung ikut tes PUTM. Mohon maaf, kualitasnya malah lebih bagus daripada dulu yang dari MBS Prambanan. Kualitasnya malah lebih bagus. Pondok mana Mas? Hah? MKS. Apa itu? Di Mantul. Besok langsung ikut daftar tes Mas. Wa huma asaful kutubil musannafah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Hajjaj, yang kitab mereka berdua adalah kitab yang paling sahih. Kitab yang dicetak yang paling sahih. Bukhari Muslim itu bukan orang Arab ya. Bukhari itu nama mbah buyutnya namanya bin Bardisbah. Bukti bahwa bukan orang Arab. Nama-nama begini bukan orang Arab. Muslim nama mbah buyutnya Al-Qusairi An-Nisaburi dari Nisabur, Iran. Bukhari dari Uzbekistan. Bapak Ibu mohon maaf, ini bab pertama Imam Nawawi masalah niat Pak. Niat ini penting. Ini kalau di Imam Nawawi Pak ya, ringkas begini, dari Amirul Mukminin bapaknya Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Umar bin Khattab mendengar sami'tu Rasulullah, jelas sekali fathah dhammadiyah. Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Nah, ini kalau di Arba'in Nawawi, kalau di Bukhari, nah ini sanadnya lengkap. Nah, coba Mas, ini yang dari kitabnya Bukhari, sanadnya lengkap. Haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubairi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas alladzi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbari qala. Oke, terima kasih. Ini sanad lengkapnya Mbak ya. Kalau di bukunya Bukhari, kalau kita buat silsilah begini. Dari mana Bukhari ini mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat itu? Dari gurunya namanya Al-Humaydi. Gurunya Al-Humaydi dapat dari Sufyan dapat dari Yahya Al-Ansari, Yahya dapat dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dapat dari Alqamah mendengar langsung dari Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mendengar langsung dari Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan di mimbar waktu itu. Namanya sanad, Pak. Jadi itu setiap hadis itu begini rangkaiannya. Dari mana Muslim mendapat itu nyambung begitu. Nah, ini intinya ilmu Islam itu di sini, Pak. Jadi tidak asal-asalan. Kata-kata ini dari mana itu ada sanadnya namanya. Kalau di riwayat Muslim sama orang-orangnya dengan dari Bukhari tadi. Muslim juga dapat dari Al-Humaydi juga. Nanti yang selanjutnya sama. Nah, Bapak mohon maaf kita baca ini matannya. Namanya matan, Pak ya, matan hadis, isi hadisnya innamal a'malu binniyati. Bapak-bapak mohon maaf, ini yang kadang-kadang terlewatkan di Muhammadiyah. Di kami dulu nyantri, Pak ya, sampai 10 tahun. Itu setiap tahun Pak Kiai di bulan Syawal itu selalu menyampaikan ini, membenarkan niat. Liburan masuk lagi ke sana, membenarkan kembali niat, jangan sampai salah niat. Yang niatnya tidak seperti kita keluar dari sini. Kita hanya akan berjalan dengan orang-orang yang niatnya sama. Nah, begitu Pak. Mohon maaf. Nanti kita baca sekilas Pak ya, terus nanti saya contohkan ya Pak ya. Sesungguhnya pekerjaan itu, segala perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in, li untuk setiap orang itu akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang ingin hijrahnya itu hanya ingin mendapatkan dunia yang dipengininya, atau perempuan awim ro'aten yang kihu, atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan itu. Hanya itu, tidak yang lain. Semuanya akan dituruti Allah. Nah, ini Bapak, mohon maaf Pak ya. Ini niat ini Pak ya. Niat ini penting sekali. Imam Al-Bukhari menaruh di ini hadis nomor 1. Mohon maaf Bapak sekali lagi nggih. Mohon maaf. Jangan kita mengeluh lagi. Kita koreksi kembali diri kita. Sekolah lembaga pendidikan Muhammadiyah itu, mohon maaf, sudah diakui bahkan ditulis di sini juga. Kenapa kok gagal kaderisasi? Karena kita tidak pernah niat. Guru-guru itu coba ditanya, dulu ngelamar jadi guru itu niatnya apa? Ora ono kok pengen ngader itu. Sing digoleki ya urusan perutnya itu.
Gurunya mikir perut, muridnya yang mikir perut, semuanya mikir perut. MBG itu Pak. Perut semua yang digoleki. Yang dapat ya itu akhirnya. Yang didapat ya itu. Mas Mahfud, mohon maaf, kapan itu saya diminta ngisi pas liburan SMA. Ada yang mengisi ibu-ibu itu dari tidak tahu dari mana. Saya datang lebih awal, saya duduk, saya dengarkan apa yang beliau sampaikan itu. Coba nanti tolong tanya Bu Guru, Pak Guru, Bu Guru di sana gitu, yang saya sampaikan. Kalau mungkin Mas Mahfud sebagai panitia wirawiri mungkin kelewatan waktu itu. Di akhirnya ibu-ibu itu menyampaikan begini, saya doakan semoga Bapak Guru, Ibu Guru di sini gajinya di atas UMR. Ya hanya itu yang dia dapat. Tanya Nun Sewu, nggak usah jauh-jauh, mohon maaf. Tanya UMP itu rektornya, jajarannya sampai dosen-dosennya. Apa niat ini? Ora ono. Kalau di hatinya nggak ada niatan itu ya bagaimana? Nah gitu Pak. Ini Nun Sewu Pak. Penting sekali. Niat ini penting sekali. Allah akan mengabulkan sesuai dengan niat kita. Mohon maaf. Nek niate menggolek duit, ya oleh duit wis hanya kuwi. Ora dapat lainnya. Ndak ada yang ribut, Pak. SMA ujian nasionalnya jeblok, ora ono sing ribut. Karena dia bukan niat itu. Ora pengen niat ndandani. Saya kan mahasiswa, Pak ya, matematika. Saya tanya 1 hektar kira ngerti pirang meter. Saya penasaran juga, tak kejar dosennya. Ternyata ya orang ngerti juga. Jadi memangnya niatnya bukan mencerdaskan. Kalau dalam pepatah Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Apa artinya Mas Ari? Yang enggak punya enggak bisa memberi. Lawang dosennya orang ngerti 1 hektar itu pirang meter, lah bagaimana mahasiswanya? Dia enggak bisa memberi kepada muridnya. Goblok kita Pak, mohon maaf. Nun sewu Bapak, panjenengan nanti kalau nganggur sambil sudah sore, sudah lemes nggih, buka YouTube, diketik Fadila Supari, Menteri Kesehatan nggih. Fadila Supari apa namanya itu? Covid gitu. Fadila Supari Covid. Ternyata kita ini dihapusi, Pak. Hanya orang bodoh yang bisa dihapusi itu. Dihapusi kita Covid itu nun sewu. Dihapusi nun sewu. Kui bukan kiriman dari Allah sana. Kui ulahi menungso. Dihapusi kita Pak. Akhirnya disuruh sholat berjarak, disuruh. Jangan nanti lihat videonya Fadila Supari. Nah ini yang terkait dengan skandal apa Mas tadi? Epstein itu. Jadi jahatnya manusia itu. Wah luar biasa. Skandal Epstein itu membongkar kejahatan manusia. Kejahatannya melebihi binatang Pak. Jadi menungso diperlakukan kita selama pandemi seperti apa. Dan wajar. Skandal itu akhirnya terbongkar. Saking gobloknya kita saja dihapusi sama orang-orang itu. Nah, itu diantara yang membuat kita ditipu itu Bill Gates itu. Akhirnya kita disuruh beli vaksinnya dia. Kita goblok Pak, mohon maaf. Nah, ini nun sewu. Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Orang Islam tidak boleh mengandalkan, tidak boleh bergantung tawakal kepada ini Pak ya. Begitu dia naik, diangkat jadi Prabowo, dielu-elukan orang. Jangan pernah kita tertipu, gampang tertipu Pak. Jangan mudah gumun. Nah, ini Februari 15 hari Ahad kemarin. Purbaya hanya ngasih pilihan. Indonesia mau nambah hutang lagi, kalau tidak kita akan kena krisis seperti 98. Nah, bodoh. Rano sing pinter Pak, mohon maaf. Kalau hanya utang ya serasa sekolah iso Pak. Rasa sekolah iso nun sewu. Bodoh semuanya. Niatnya ndak bener dari awal itu niatnya ndak bener. Jadi presiden ki nyalon ki niate apa, jadi DPR ki niate apa. Semuanya orang ono sing niate bener nun sewu. Jadi DPR ki niate apa coba nyalon itu. Ora ono sing niate bener. Nah, gitu ceritanya Pak ya. Semuanya tergantung dari niatnya.
Oke Bapak, ini sebagai pengantar, besok kita lanjutkan hadis innamal a'malu binniyat ini. Masih banyak yang perlu kita sampaikan masalah niat. Ada kurang lebih 10 menit, Bapak Ibu kalau ada yang mau menyampaikan kami silakan. Ada yang mau menyampaikan unek-unek, Pak Akhid atau yang lainnya, monggo Pak. Niat, ini mah boleh niat, boleh yang lain. Jadi non sewu Pak ya, kalau sudah bicara niat itu langsung kemudian pikiran kita biasanya umat Islam itu langsung nawaitu shauma ghadin, usolli fardhu dhuhri. Lah kok kuwi langsung kuwi lho. Mbok sing kita ini sekolah ki niate opo, nyambut gawe niate opo, bernegara ini niatnya opo. Itu loh yang paling penting Pak. Nah gitu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan niat, bagaimana kalau niat kita ibadah atau mungkin yang kaitannya dengan urusan dunia, tapi niat kita ini untuk mencari ridho Allah, atau mungkin dengan bahasa yang lain berharap pahala dari Allah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga Pak, sing digoleki itu pahala. Sing kita pikir itu pahala. Pahala itu rasa digagas Pak. Pahala itu rasa digagas, otomatis itu non sewu. Catetane malaikat kira hilang. Kalau malaikat salah nyatet, Gusti Allah mboten sare non sewu. Itu rasa digagas non sewu. Ora usah gagas pahala, sementing awake dhewe iki non sewu. Perintah laksanakan, larangan jauhi, petunjuk laksanakan, wis tugas kita itu Pak. Saya tidak setuju omongan kita bekerja itu niatnya ibadah. Yo nyambut gawe ki ibadah, ora usah diniati ibadah. Nyambut gawe itu ibadah. I'malu fasayarallahu amalakum fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Itu perintah Gusti Allah. Surat apa itu Mas Ari? Surat apa itu? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa kuwi? Nanti kita carikan Pak. Nyambut gawe yo Allah akan melihat hasil gaweanmu, Rasul pun akan melihat juga. Orang-orang beriman akan melihat hasil gaweanmu itu. Nyambut gawe itu perintah. Perintah itu kalau dilaksanakan itu ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah, usaha mendekatkan diri kepada Allah. At-taqarrub itu dalam pengertian ibadah di HPT kan begitu. Ibadah itu usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan dan menjalankan petunjuk-petunjuk Allah. Kenapa kalau ada petunjuk ini Pak? Perintah larangan, kenapa masih ada satu petunjuk? Apa contoh petunjuk di Quran itu Pak? Perintah kutiba alaikumusiyam, larangan la taqrabuz zina. Contoh petunjuk Bapak. Contoh petunjuk dalam Quran itu. Isinya bukan hanya perintah larangan, ada juga petunjuk-petunjuk. Perintah puasalah, sholatlah. Larangan jangan dekati zina. Apalagi gitu. Terus yang petunjuk ini contohnya nopo? Petunjuk-petunjuk itu ada di kisah-kisah yang disebutkan Allah dalam Quran itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Maryam itu Pak ya, Maryam itu keluarganya Imran, orang baik-baik, anak wong api-api, keturunan wong api-api. Coba Pak pakai nalar kita Pak ya. Anaknya orang baik, mbah-mbahnya baik-baik. Lah kok ndek anak wedok meteng rano bojone. Kira-kira nalar kita gimana Pak? Kalau nalar manusia gimana itu? Ada keluarga baik-baik, kok punya anak wedok meteng rano bojone. Niku pripun? Itu saya non jawab Pak. Ada cerita tahun 80 atau 90-an itu. Guru Muhammadiyah baik di Jakarta itu. Orang kaget ternyata dia akhirnya membunuh istrinya. Kaget orang. Nah, itu tahun 80 atau 90-an itu.
Begitu disebut nama sekolahnya Muhammadiyah, saya gitu, saya Pak, mak teratap gitu Pak ya. Nah gitu. Ya nalarnya orang Pak. Alah, orang urusan karo keluargane sing apik-apik. Wis ora usah manggon ning kampung kene. Nek kelakuanmu kaya ngono, diusir dia Pak. Terlunta-lunta itu. Akhirnya kan Maryam itu melahirkannya di mana Pak? Apa di klinik Aisyah? Di mana Pak Maryam ini? Di mana Mas Ari? Di bawah pohon kurma. Sebelum melahirkan disuruh apa sama Jibril? Hah? Itu goyangkan itu Maryam pohon kurma, engko sing mateng-mateng gogrok makan. Itu pelajaran bagi istri-istri kita Pak. Kalau pengen lahirannya lancar, konsumsi kurma. Mohon maaf saya tidak promosi. Itu petunjuknya begitu. Nah, itu kisah-kisah ada petunjuk yang tersembunyi di situ. Yang itu sekarang di odal-adil sama siapa itu? Yang pakar herbal itu. Yang suka Zaidul Akbar. Nah, itu. Zaidul Akbar itu menggali dari kisah-kisah itu Pak, menjadi resep obat itu. Nah, yang punya keahlian dalam obat silakan gali pengobatan itu dari kisah-kisah itu. Yang punya keahlian dalam pertanian silakan menggali dari kisah-kisah itu. Nah itu Pak di situ. Jadi non sewu, pokoknya kita tidak usah mikir tadi Pak, ganjaran itu Pak. Pokoknya kita lah ini Pak, pikiran begini ini kita tuangkan dalam alam nyata. Nanti kapan tak kasih channelnya Pak ya, panjenengan tonton sendiri. Guru kita, guru saya Pak Ki Haji Hasan Abdul Sahal itu ngomong begini, orang itu kalau bekerja yang dipikir hanya upah, maka dia akan. Jadi nun sewu ada sufi yang namanya Robi Adawiyah. Beliau ngomongnya begini, ya Allah kalau saya beribadah itu niat saya mencari surga, tutup pintu surga untukku ya Allah. Kalau saya berbuat maksiat itu kok ingin menghindari neraka, cemplungkan aku ke neraka ya Allah. Itu Robi Adawiyah. Yang Pak Ki Hasan ini dia belum bisa seperti Robi Adawiyah. Maka beliau ngomongnya, ya orang masih bisa masuk surga lah. Tapi kalau orang bekerja itu yang dia cari hanya upah melulu, yang dia pikir hanya upah melulu, surganya dia rendah. Yang paling bawah surganya dia itu. Nah, jadi tidak usah mikir begitu loh. Jadi nanti kita sampaikan atau kita intipkan sebentar Pak ya. Kita intipkan sebentar di antara niat ini. Niat ini hadis. Besok saya bawakan Pak bukunya Ustadz Yunahar, kuliah akidah. Kalau dia niatnya salah urusan dunia ini, dia gugur syahadatnya. Jadi kalau urusan dunia itu dia salah niat, maka gugur syahadatnya dia. Ini riwayat Ahmad. Yang riwayat Ahmad mana? Riwayat Ahmad. Nah, di akhirat maka Allah akan mencukupkan baginya dunianya. Dan barang siapa cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia binasa. Nabi Yukum sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ja'alal humuma hamman wahidan. Siapa yang menjadikan cita-citanya itu satu saja, hamma akhiratihi kafahullahu, yaitu cita-cita akhirat, Allah akan cukupkan segalanya. Waman hamma waman tasa'abat bihil humuma min ahwalid dunya, siapa yang cita-citanya itu hanya dunia melulu, Allah lam yubalillahu, Allah tidak peduli di mana dia kelak di akhirat itu akan berada. Riwayat Ibnu Majah ini. Nah, ini diantaranya. Jadi saya ada dua, nanti tak kirim Pak ya, dua link video. Pak Nasruddin itu enggak tahu Pak ya, kok WA ke saya. Apa sebabnya itu apa?
Nanti ini besok belum kita ceritakan sebab hadis innamal a'malu binniyat tadi itu apa, belum kita sampaikan. Jadi enggak tahu sebabnya apa. Pak Nasruddin itu nanya kepada saya, Pak, di Gontor itu ada sertifikasi enggak, Pak? Saya tidak langsung menjawab, sebentar Pak, saya cari informasi dulu. Alhamdulillah. Jadi saya mencari informasi di YouTube itu langsung ditunjukkan oleh Allah, Pak. Itu singkat kata. Jadi termasuk ini, Pak, kaderisasi sudah. Ini lebih jelas. Masalah kaderisasi, Pak. Bagaimana mau jadi kader? Wong anak kita itu tidak pernah diomongi masalah kader. Di Gontor itu, Pak, guru itu dibina oleh kiai setiap pekan sekali. Namanya hari Kamis. Diomongi macam-macam di sana itu. Dan mohon maaf, guru itu non sewu ndak, jadi ngajar itu, Pak, ya. Itu nanti sekonyong-konyong itu ada guru yang memeriksa persiapan dia mengajar. Tanya persiapannya, ada persiapan tertulis enggak? Kalau tidak ada, dicatat namanya, besok hari Kamis akan diumumkan. Disuruh berdiri dia. Nah, disuruh berdiri. Ada pernah guru yang diusir dari pondok gara-gara apa, Pak? Ditanya persiapannya, dia menunjukkan ada. Ketika dilihat ternyata namanya beda dengan nama dia. Loh, kok namanya beda dengan namamu? Itu langsung dipulangkan itu, Pak. Enggak main-main itu. Nah, nun sewu begitu. Jadi itu yang nanti yang menggembleng anak itu seperti itu. Gembleng tenanan itu, Pak. Mohon maaf, di sini kan enggak ada begitu. Kelas kosong wis biasa. Tanda tangan. Ora ono gurune tapi tanda tangan hadir. Nah, itu kan nun sewu. Jadi niat itu implikasinya ke sana, Pak. Niat tenanan kaya ngono kuwi diniati tenanan. Nah, jadi tapi kan kita tidak pernah begitu. Nah, ini lagi, Pak. Nanti ini yang besok ini, Pak. Masalah ilmu ini. Mencari ilmu itu niatnya kudune kaya apa? Bapak ini mohon maaf. Kalau kaderisasi itu jalan, Pak, mohon maaf. Muhammadiyah bukan seperti pabrik non sewu nggih. Ada bangun pabrik, kemudian pasang pengumuman, dicari guru. Kita bukan mencari, kita mencetak. Dicetak tenanan, Pak. Guru itu dicetak, dibuat. Sehingga non sewu tidak ada orang yang punya ideologi lain di sekolah kita. Sekolah kita itu isinya sekolah, kampus kita itu isinya macam-macam yang tidak sama dengan Muhammadiyah. Harusnya dipersiapkan, Pak. Harus dipersiapkan itu. Saya acungi jempol dulu Pak Maimun itu nih. Harusnya begitu. Perlu tenaga yang di radiologi. Nyekolahkan gitu. Tanda tangan, besok kamu tamat kembali ke sini. Harusnya begitu, Pak. Itu namanya kaderisasi. Kader tenanan, dibuat tenanan. Kader itu dibuat, bukan kemudian nunggu jatuh dari langit. Nah, gitu ceritanya Pak Badar. Jadi mohon maaf, urusan dunia ini, Pak, ya, nun sewu kita ini. Kita intipkan sebentar yang masalah ilmu ini. Nah, ini. Man ta'allama ilman, ini urusan dunia, Pak. Sing digoleki donya wis malah ndak dapat surga dia. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusaba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'irfal jannah yaumal qiyamah. Oke, kamu dapat dunia, nek niatmu kuwi ya oke dituruti Allah. Ning besok di akhirat yang hadis Ibnu Majah tadi itu. Nah, ini Ibnu Majah lagi ini. Nek niate kaya ngono kuwi, besok Allah ora peduli ning akhirat sira ning ndi. Sira ning ndi dijawab oleh Abu Dawud. Ibnu Majah sudah menjawab, kamu tempatmu jauh. Enggak usah mikir pahala. Niat ini dulu, niatnya benar otomatis dapat dari Allah. Begini ini sampai di bawah kalau di Gontor, Pak. Guru tugasmu ngajar. Ora usah mikir sesuk iso mliwat ora. Tugasmu ngajar, ora usah mikir. Kuwi tugasé kiai. Sing goleke beras, goleke uyah itu tugasé kiai. Kiai nek ora ngerti kaya ngono berarti kiai ora tahu diri, ora tidak tahu diri. Guru-gurune terlantar, tidak tahu diri. Kepala lembaga pendidikan kok kaya ngono kuwi.
saking meres tenaga guru. Nah, itu kalau di Gontor begitu Pak. Guru tuh kasih ngajar Pak, jangan mikirin macam-macam. Berobat tak obati. Nah gitu. Anakmu pengen sekolah tak sekolahke. Wis ora usah mikir biaya sekolah. Nah gitu ceritanya Pak. Saya Pak dulu di Gontor itu kaderisasi itu Pak ya. Jadi guru. Jadi Gontor itu enggak muluk-muluk Pak ya. Gurunya itu yang tamat SMA Pak. Enggak ada yang sarjana. Nanti sarjana pulang, kayak nanti yang Mas Aswar itu. Guru di sana 4 tahun. Nanti kalau sudah sarjana pulang ke sini. Sopo sing ganteni? Tamat SMA Pak. Terus begitu. Enggak muluk-muluk sana itu Pak. Nah, kemudian itu. Kamu enggak usah mikir anakmu sekolah. Siapa yang mikir? Pondok Pak yang mikir. Kalau kamu sakit, ora usah mikir diobati sama. Maka akhirnya buat rumah sakit, buat universitas. Itu diantaranya begitu Pak. Jadi mahasiswa yang Gontor hari ini itu 5.000, yang bayar itu tidak ada sepertiga Pak. Selebihnya itu kayak Mas Azhar, saya di sana kuliah itu orang bayar. Makan waktunya makan, mangan. Waktunya cukur rambut, nggak usah mikir duit. Nah gitu itu orang mikir duit nih Pak. Jadi waktunya makan, waktunya piknik. Itu setiap liburan mesti piknik Pak. Saya gara-gara di Gontor akhirnya tahu Bali, akhirnya tahu ziarah Wali Songo itu ya gara-gara di sana, dipiknikkan sana. Nah gitu. Jadi itu non sewu kalau kita bisa begitu Pak. Itu artinya tugas khalifah tercapai. Kita kan mewakili Gusti Allah khalifah itu. Nah, menungsa kira usah mikir ganjaran, itu tugasnya Gusti Allah, nggak usah mikir. Nah, itu akhirnya kita terapkan dalam kehidupan di dunia ini Pak. Kepala sekolah, kepala pondok, kepala universitas, tugasmu kayak menunggui. Murid dosen-dosen guru usah mikir. Harusnya begitu, tapi kita kan tidak Pak. Akhirnya kita tidak serius, semuanya dipikirnya duit melulu. Gajinya kurang, protes. Wis jadi pikiran dia melulu, tidak pernah gatek ke muridnya. Murid ini mau jadi apa itu tidak pernah digatek Pak. Nah gitu ceritanya Pak ya. Ini besok kita bahas tuntas lagi Pak ya. Ini bagaimana penerapannya untuk niat ini untuk urusan kita di dunia ini. Sebagai contoh ini Pak, ini Bapak kalau yang pernah mengikuti pengajiannya Pak Zen, hadis ini pernah beliau sampaikan di WMP, saya ingat 2 kali. Masalah niat mencari ilmu itu. Dan mohon maaf, ini tidak pernah disampaikan ke anak didik kita Pak, mohon maaf. Masuk sekolah itu tidak pernah disampaikan ini. Bapak boleh tanya sama Pak Yus Herdiana itu, anaknya akhirnya mondok di Pondok Muhammadiyah Sragen. Awalnya dulu sama Pak Yus dikirim ke Gontor sana. Pas pembukaan ujian masuk itu, kiainya ngomong, kamu kesini, kalau yang masih punya niat pengen jadi pegawai, pulang sekarang juga. Itu langsung anaknya Pak Yus itu seneng sekali. Ya pulang yuk ya, aku pengen jadi pegawai. Jadi, itu Pak Nur Sewu, kita kan tidak pernah mikir begitu. Niatmu kesini tuh pokoknya manut perintah Gusti Allah kan golek ilmu. Nun sewu Mas Ari kemarin yang Ustaz Setiawan minta anak-anak menghafalkan surat At-Taubah itu ada yang hafal enggak? Wa kana al-mu'minun alladhina yu'minuna hafal. Satu anak hafal. Itu harusnya semuanya hafal. Pesantren itu Pak ya, tempat tafakuh fiddin. Menekuni agama itu pesantren. Kalau pengen jadi dokter jangan ke pesantren SMA lah, terus gunanya SMA apa? SMA Muhammadiyah kuwi. Pengen jadi dokter mlebu SMA Muhammadiyah. Pengen jadi dokter mlebu pesantren Muhammadiyah. Lah terus gunanya pesantren sebenarnya itu apa? Banyak yang kita radong Pak. Itu Pondok Muhammadiyah itu harusnya begitu. Pengen jadi insinyur, dokter macam-macam ke SMA. Kalau pengen jadi kiai ke pesantren, jurusannya begitu. Mosok kabeh pengen jadi dokter kabeh. Lah sing menekuni agama ki apa sapa gitu loh. Lah nanti Kiai Muhammadiyah itu ngomongnya begitu. Kamu pengen jadi dokter sana, masuk SMA Muhammadiyah. Itu hebat loh SMA Muhammadiyah itu. Begitu. Kalau pengen menekuni agama di sini tempatnya.
Dan kalau sudah niatnya itu Pak, niatnya benar, sekali lagi jangan khawatir urusan dunianya, mohon maaf, jangan khawatir. Tidak ada ceritanya, sekali lagi jangan khawatir urusan dunianya itu. Nah ini kan usaha yang begini tidak begitu diperhatikan Pak di tempat kita itu, masalah niat ini. Akhirnya amburadul kita Pak, ya masing-masing punya niat sendiri-sendiri, enggak kompak kita. Itu kami kira Pak Badar nggih. Saya kira begitu Bapak, insya Allah besok bertemu lagi, kita lanjutkan hadis pertama ini tentang masalah niat ini, kita obok-obok lagi besok. Bagaimana nanti kita tunjukkan, ini kan baru satu masalah mencari ilmu ini, nanti ada yang lain-lain. Demikian kita serahkan kembali kepada Mas pembawa acara. Ada salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.